Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya di sini saya Muhammad Aldin Hanafi Asyari Gafara NIM 045 dari kelompok 6 perbankan syariah akan memulai tugas interview pada mata kuliah perbankan syariah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester perbankan syariah. Nah, pada hari ini saya akan menginterview yakni Pak Haji Taufik Rahman. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya agar lebih mengenal terlebih dahulu, boleh Pak Haji perkenalan terlebih dahulu untuk nama dan profesinya untuk saat ini, Pak Haji? Nama saya Taufik Rahman, saya alumni S1 Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, dulu masih IAIN, terus S2 Sosiologi di Universitas Indonesia. Saya sempat mengajar di Fakultas Studi Islam Universitas Juanda selama 10 tahun. Kemudian setelah itu saya berprofesi sebagai peneliti di bidang community development di lembaga yang kami dirikan di Bogor di Epos CSR Indonesia sampai sekarang. Dan di profesi yang digeluti researcher sama konsultan untuk community empowerment and development. Baik, Pak Haji. Ya, perkenalan singkat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pada kali ini kita akan menginterview mengenai seluk-beluk perbankan syariah. Nah, sebelumnya yang saya ingin tanyakan ini bagaimana sih awal mula gitu ekonomi syariah tuh di Indonesia tuh seperti apa, Pak Haji? Yang saya amati itu yang pionir itu adalah Bank Muamalat ya. Iya. Dia punya sejarah panjang ingin mendirikan sebuah perbankan yang lebih besar bagaimana praktek perekonomian dalam Islam. Sebelum Bank Muamalat juga sudah ada beberapa inisiasi, terutama di level jenis jasa keuangan yang lebih kecil yang dulu dikenal dengan Baitul Mal wal Tamwil. BMT sekelompok orang ngumpulin uang mirip seperti lembaga perbankan, atau sebelumnya juga ada diperkenalkan kayak lembaga koperasi, cuma dikasih label koperasi syariah. Kemudian setelah itu ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kemudian dikasih label juga BPR Syariah. Setelah itu lama-kelamaan studi mengenai ekonomi Islam semakin maju, semakin berkembang. Kalau case yang paling banyak awal berpraktek itu di Pakistan sama di Malaysia. Menyusul kemudian Indonesia, seiring dengan euforia pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Nah, di situ ada dua gagasan yang saya catat ya. Yang pertama, ada sekelompok orang yang ingin bersyariah kira-kira begitu dalam konteks ekonomi. Kalau di dalam konteks pendidikan kan sudah lama ya, ada pendidikan Islam terpadu, ada pondok pesantren yang lebih klasik dan seterusnya yang menerapkan bagaimana identitas dan substansi keislaman itu muncul dalam arena pendidikan. Kemudian menyusul di dunia perekonomian. Beberapa tokoh misalnya Pak Syafi'i Antonio juga secara spesifik mendirikan Tazkiyah Institute, kemudian maju berkembang sampai ada adaptasi sekarang, ada Undang-Undang Perbankan Syariah, ada BEJ Syariah, ada juga yang terakhir aneka ragam perbankan syariah yang terintegrasi dengan perbankan BUMN bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Di sini peran Wapres kita Pak Ma'ruf Amin semasa masih ketua MUI masih cukup intensif ya. Waktu itu sempat ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank konvensional didefinisikan sebagai riba.
sehingga kaum muslimin diberikan mencari alternatif ketika akan menggunakan jasa perbankan, maka berjamuranlah perbankan syariah. Saya kalau menggunakan pendekatan fikih, pendekatan hukum, kalau perbankan syariah didirikan dengan dasar bahwa perbankan konvensional yang senantiasa menggunakan interest, menggunakan bunga, didefinisikan sebagai riba, itu masih debatable ya. Tidak seluruh ulama mengharamkan, ada juga yang menghalalkan. Bahkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional didefinisikan sebagai riba, itu juga sebuah fatwa yang penilaian saya pribadi agak gegabah ya, karena dia mengidentikan perbankan sebagai pemilik dana. Padahal perbankan itu adalah sebuah lembaga yang dilindungi oleh undang-undang yang berhak melakukan pengumpulan dana publik dan pengelolaan dana publik. Jadi statusnya bukan pemilik pribadi. Nah, ketika dana itu diputar dengan sistem manajemen, maka ada jasa usaha yang harus dibayarkan oleh perbankan. Salah satu di antaranya datang dari istilahnya bunga. Oleh karena itu, saya lebih mengikuti Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa bunga bank itu bukan haram. Ini debatable ya, penting diperdebatkan mengenai bunga. Yang kedua, ada sisi positif ya, perbankan syariah itu. Positifnya idealnya karena perbankan merupakan lembaga yang punya legalitas untuk mengumpulkan dan mengelola dana publik, seharusnya menjadi kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang sebagian besar adalah kaum muslimin. Saya kira contoh dari Mahfud Yunus misalnya di Pakistan atau di Bangladesh, saya lupa, mengadaptasi bagaimana kelompok kecil mendirikan lembaga sekelas seperti Baitul Mal Mu'tamil, betul-betul ada proses pemberdayaan mengenai masyarakat kecil yang membutuhkan akses terhadap dunia perbankan. Saya kira disitulah sebaiknya perbankan syariah berperan optimal. Cuman dalam praktek ternyata kan kalah sama Bank Rakyat Indonesia yang punya aneka ragam jasa yang jauh lebih melandai ke masyarakat kecil. Kalah juga sama Bank Danamon kayak gitu. Jadi sebagian besar jasa perbankan syariah untuk sementara hanya untuk kepentingan keamanan psikologis dari debat mengenai bunga bank di bank konvensional sebagai riba, sehingga ada alternatif. Sementara segitu dulu, mungkin penting didiskusikan lebih lanjut sama Aldin. Ya, baik Bapak. Tadi yang sudah dijelaskan mengenai sejarah daripada perbankan yang masih bisa dibilang debatable ya Pak ya. Masih belum ada kesatuan pendapat. Jadi masih ada yang satu sisi masih ada yang menerima dan di sisi yang lain masih ada yang menolak gitu bisa dibilang ya. Nah, ya. Untuk perkembangannya saat ini, bagaimana kondisi perbankan syariah gitu, Pak? Apakah pada saat ini perbankan syariah itu bisa dibilang berkembang secara stagnan atau tidak ada kemajuan, ataukah bisa dibilang menjadi salah satu saingan penting gitu daripada perbankan konvensional? Karena pada saat ini kan bisa kita lihat perbankan syariah di Indonesia saja beberapa sudah ada yang merger ya, seperti yang kemarin tuh Mandiri Syariah dan BRI Syariah dan yang lainnya menjadi Bank Syariah Indonesia gitu ya, Pak. Bagaimana Pak untuk perkembangannya saat ini? Kalau mengambil pionirnya misalnya Bank Muamalat, itu kan mengalami devolusi malah. Bank Muamalat gagal secara manajemen sehingga diambil alih sama perbankan di Malaysia Berhad. Jadi Bank Muamalat sekarang ini menjadi bank asing yang tinggal di Indonesia, sama dengan CIMB Niaga ya. CIMB Niaga itu CIMB milik Malaysia, statusnya sama dengan HSBC.
pemilik di Singapura tapi beroperasi di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya melihat karena euforia syariatisasi dalam tanda petik sedih ya. Dia ingin mengamalkan syariah secara utuh, ingin menjadi muslim secara kafah, ingin menjadi masyarakat muslim dan lain-lain kira-kira begitu. Itu merupakan ceruk pasar ya. Ceruk pasar sehingga membutuhkan satu lembaga perbankan. Jadi pasarnya ada. Oleh karena itu BCA juga bikin kan, BCA Syariah, CMB Niaga juga bikin CMB Niaga Syariah. Bank Mega juga bikin yang swasta-swasta. Kemudian yang perbankan BUMN, BNI bikin, BRI bikin, Mandiri bikin. Satu lagi apa yang merger kan 4 ya. Iya. Nah itu juga bikin kayak gitu. Jadi kehadiran perbankan syariah untuk sementara hipotesis saya karena ada ceruk pasar ya, karena pasarnya ada, pasarnya ada orang yang semangat ingin ingin menegakkan syariah sampai dengan NKRI bersyariah itu cukup banyak. Ketika mereka beraktivitas secara ekonomi, maka dibutuhkan lembaga yang secara psikologis mungkin aman dan nyaman buat mereka. Persoalan pertumbuhan dan perkembangan, suka atau tidak suka, harus bersaing dengan perbankan konvensional. Harus menjadi perbankan yang global, ya. Harus mampu bergaul dengan tataran perekonomian yang jauh lebih besar. Nah, saya lihat perbankan syariah itu agak sedikit punya kelemahan sampai dengan detik ini, tidak punya fokus konsumen ya. Kalau tadi yang saya tekankan bahwa fokus konsumennya misalnya untuk masyarakat menengah ke bawah, kemudian didirikan sebagai sebuah lembaga dalam rangka mempraktekkan sejumlah ajaran fikih muamalah ya, kayak syirkah, roba, kemudian salah, kemudian dan yang lain-lain sesuai dengan kaidah fikih dari 4 mazhab yang hidup di Indonesia. Nah, itu jauh kayak gitu. Jauh lebih mendasar, lebih menarik. Cuman tidak bisa eksklusif bahwa kalau dikatakan misalnya ya perbankan konvensional bunganya itu haram sehingga Bank Mandiri itu ada pengelolaan duit haram. Nah, ketika Aldin dan saya punya rekening di Bank Mandiri di mana ATM-nya juga terintegrasi dengan Bank Mandiri kayak gitu, itu kan bisa dikiaskan kita beli nasi goreng di mana penjual nasi goreng memiliki 2 jasa menu, satu nasi goreng kambing, satu nasi goreng babi dengan kapel yang sama kan kira-kira begitu. Nah kalau kapelnya sama, meskipun kita pesan nasi goreng kambing tapi bekas nasi goreng babi, kan ada sisi haramnya. Ini yang saya bilang bunga bank perbankan konvensional dinyatakan sebagai sebuah riba, sebagai sebuah hal yang debatable. Yang penting dipikirkan secara lebih matang. Saya melihat bahwa fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga perbankan konvensional sebagai riba itu lebih politis ya, dalam rangka mendorong agar tumbuh berkembang perbankan syariah. Belum lagi isu-isu yang lain ya, kayak asuransi syariah selain perbankan. Ini kan juga hal yang sifatnya kontemporer. Kalau menarik secara historis, lembaga keuangan yang mirip-mirip perbankan syariah itu dulu itu di kitab-kitab klasik hanya berhenti pada 2 lembaga. Yang pertama Baitul Mal, dikelola langsung oleh negara, di mana negara kekhalifahan, kerajaan punya legitimasi untuk mengumpulkan dana zakat. Dari dana zakat itulah negara mengambil kebijakan siapa yang bisa disalurkan. Kiasnya sama dengan mungkin kayak bajis ya, karena amil zakat kan mendapatkan hak untuk mendapatkan 1/8 dari zakat yang dikumpulkan. Bukan hanya zakat fitrah ya, termasuk zakat mal, kira-kira begitu. Yang kedua, mengenai Baitul Tamwil, bagaimana dana ini dikelola, bagaimana ada istilahnya memberdayakan masyarakat miskin yang awalnya hanya menerima zakat, diberdayakan, dimodali, sehingga bisa mampu memberikan zakat sebagaimana dikelola sama teman-teman di dompet duafa. Itu juga sifatnya ijtihadi kan.
Ijtihadi. Hal yang baru. Oleh karena itu, secara praktek yang disebut dengan perbankan syariah kira-kira begitu. Yang pertama, kesan saya ya, secara struktur organisasi pasti ada Dewan Syariah. Tapi seberapa jauh Dewan Syariah ini punya peran yang cukup signifikan. Kalau Adin menjadi Direktur Bank Mandiri Syariah, mengelola dana katakanlah 1 triliun rupiah, kemudian bagaimana memutuskan untuk apa? Untuk pembiayaan misalnya kayak gitu. Apakah detail nggak teman-teman yang duduk di Dewan Syariah itu bekerja secara 100%? Karena ada hal yang Adin kuliah di Fakultas Syariah, salah satu transaksi muamalah yang paling penting kan akadnya itu harus transparan dan tidak ada gurur, tidak ada kemungkinan penipuan. Oleh karena itu sejak awal transparan. Kan kira-kira begitu. Nah, katakanlah Aldin pinjam uang dengan akad syirkah. Syirkah dengan bank syariah mandiri, usaha, bagi untung modalnya 100 juta, keuntungan dibagi 2. Keuntungannya itu katakanlah 60-40. Nah, yang dipikirkan untung terus kan, tiba-tiba Alin usahanya gagal, rugi, apakah itu juga dipraktekkan? Karena syirkah itu berlaku, mudharabah juga berlaku untuk persoalan untung sama rugi. Itu yang pertama. Atau yang paling mudah ya, kita buka rekening di Bank Syariah Mandiri. Senantiasa ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Itu kan unsur gurur karena konsumen kan tidak tahu sepenuhnya, tidak tahu sepenuhnya detailnya seperti apa. Itu juga debatable. Nah, itu praktek-praktek kecil seperti itu, apakah dipraktekkan di perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, seharusnya di annual report, di laporan tahunan, mereka secara terbuka bahwa dana yang terkumpul tahun ini dari publik sekian triliun rupiah, kemudian diamankan untuk kepentingan tabungan dan lain-lain, kemudian ada yang sifatnya untuk apa? Untuk permodalan, apakah disalurkan untuk perkreditan rumah, untuk usaha dan lain-lain. Nah, itu penting indikasi ketika pembiayaan untuk untuk usaha, apakah hanya membesarkan usaha besar atau secara sengaja perbankan syariah juga memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil sehingga proses pemberdayaannya, sehingga fungsi perbankan syariah dalam rangka pemerataan ekonomi ada kontribusinya sehingga bisa membedakan diri dengan perbankan-perbankan konvensional. Oke. Gitu Din. Baik. Ngopi Din ya. Ya, silakan Pak Haji. Yang saya ingin tanyakan selanjutnya kan tadi mengenai ketersinggungan antara bank syariah dengan bank konvensional. Masyarakat pada umumnya mengenalinya tuh bank syariah tuh pokoknya gak ada ribanya gitu kan dibandingkan bank konvensional gitu kan. Pada intinya masyarakat kenanya gitu aja. Tapi di sisi lain juga masyarakat ada yang meyakini bahwa oh di bank syariah juga ujung-ujungnya ada riba juga. Padahal kan sesuai yang saya pelajari itu sebenarnya perputaran uang di dalam bank syariah dengan bank konvensional itu kan sebenarnya berbeda. Penyaluran dana antara bank konven dan bank syariah pun berbeda gitu. Kalau bank konvensional bisa saja ke bank syariah atau ke yang lainnya. Kalau ke bank syariah tentu saja di penyaluran dananya ke lembaga-lembaga keuangan syariah juga, ya kan? Seperti ke asuransi syariah atau ke pegadaian syariah. Dan sebenarnya dalam perbankan syariah itu juga kan dikenali ada 3 poin penting yang menjadi pengharaman dari sebuah transaksi itu. Seperti kayak haram lizatihi, haram ligoirihi, sama ketidaksahnya akad gitu, dari ketidaklengkapannya akad, rukun gitu kan, syarat sahnya. Nah, itu kan menjadi hal yang sebenarnya masyarakat kurang mengenal gitu.
sebenarnya bank syariah tuh perbedaannya sebenarnya jauh daripada bank konvensional itu, bukan sekedar bank konvensional yang disyariah-syariahkan gitu katanya kan. Eee, kan pada umumnya Ya, masyarakat kenanya seperti itu. Sehingga, eksistensi daripada bank syariah tuh, eee, nggak sebesar bank konvensional lainnya kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah, eee, sebenarnya, eee, apa yang harus dikembangkan bank syariah tersendiri gitu untuk meningkatkan eksistensinya ataupun, dari sudut pandang Bapak sebagai researcher kan, tentu saja mengamati gitu bank syariah tuh, eee, apa kurangnya gitu, atau apa sebenarnya masalah yang harus segera diatasinya gitu, Pak. Silakan, Pak. yang pertama harus terintegrasi dengan para mubalik, dengan para pengajar Mhm, agama dan lain-lain mengenai detail fikih muamalah, mhm, bahwa soal jual beli, soal pinjam meminjam, soal gadai menggadai dan lain-lainnya itu harus menjadi uruf, harus menjadi budaya yang hidup di masyarakat. Nah, kalau itu sudah hidup, bahwa hal-hal yang cukup simpel ya, eh, tadi mengenai apa? Salah satu tipikal khas perbankan syariah itu adalah soal aware mengenai akad antara konsumen dengan perbankan penitip uang, akadnya cukup jelas. Nah, ketika Aldin katakanlah buka rekening di BNI Syariah kayak gitu, kemudian duit Aldin di BNI Syariah sampai dengan 100 juta rupiah. Kemudian pas dicetak pada tahun berikutnya ada bagi hasil sekian puluh ribu rupiah, kira-kira begitu. Nah, apakah ketika Aldin membuka rekening di BNI Syariah itu tahu nggak gitu ya, mhm. terbuka nggak gitu, bahwa kalau kalau urusan administrasi bulanan pasti terbuka, semua orang tahu gitu ya. Tapi ketika ada tambahan, tiba-tiba kok perasaan duit gue cuma 100 juta, tiba-tiba bulan ini nambah jadi 125 ribu rupiah kira-kira. Mhm, Ribu rupiah ini apa gitu. Nah itu kan harus jelaskannya. Apakah ada niatnya menitipkan uang saja ke mhm, perbankan syariah, atau juga dengan niat apa? Dengan niat syirkah. Kalau niat syirkah, ketika perbankan syariah mengelola dana syirkah milik publik itu ke masyarakat rugi, ya kita selaku konsumen juga ikut rugi kan kira-kira begitu. Nah itu sisi apa? Sisi yang transparansi yang apa? Yang penting, sehingga harus ada integrasi antara kesadaran, pengetahuan dan lain-lain mengenai praktek fikih muamalah khususnya, dan kemudian ketika dilembagakan menjadi perbankan syariah. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tadi yang sering saya ulang-ulang, kalau memang perbankan syariah masuk sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi umat, kira-kira begitu. Nah, penting memilah dan umat yang mana yang akan diberdayakan. Katakanlah umat di kalangan menengah ke bawah. Sebagian besar kaum muslimin yang miskin-miskin itu profesinya adalah petani dan nelayan. Kira-kira begitu ya, mhm, yang paling besar. Nah, seharusnya perbankan syariah juga punya intervensi, punya program agar menggunakan jasa mereka untuk memberdayakan petani dan kelompok nelayan. Kalau segmen pasarnya katakanlah BRI Syariah yang sejak awal memang sudah trademark mengenai pemberdayaan masyarakat kecil, sehingga proses integrasi praktik fikih muamalah tadi dengan jasa bantuan BRI Syariah itu akan melahirkan budaya baru, budaya fikih yang hidup di masyarakat, sehingga orang sadar mengenai kelirunya gurur, sadar mengenai apa itu riba, sadar mengenai tentang soal halal, mubah, makruh, syubhat dan lain-lain. Itu kan bagian dari proses apa? Proses penegakan ajaran agama, sehingga perbankan syariah punya peran dan kontribusi di situ.
atau mau main di level menengah ke atas, kira-kira begitu. Membidik membesarkan usaha-usaha besar. Maka harus dipilih industri-industri strategis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga ada kepedulian terhadap keseimbangan keberlanjutan lingkungan, keseimbangan mengenai kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Nah, kalau misalnya perbankan syariah memberikan pinjaman kepada industri batu bara, misalnya kayak gitu, secara keuangan mungkin menguntungkan, tapi secara lingkungan itu merusak. Nah, di sini penting Dewan Syariah memberikan pertimbangan, jangan saya kira memberikan pembiayaan untuk industri batu bara. Jangan misalnya untuk memberikan memberikan bantuan kepada industri kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ini kan apakah saya masih meragukan teman-teman yang duduk di Dewan Syariah itu berintervensi cukup signifikan ketika memberikan keputusan dengan mengintegrasikan antara rasionalitas keuntungan usaha, namanya juga lembaga usaha ya harus untung, kira-kira begitu. Yang kedua, mengintegrasikan dengan komitmen nilai-nilai universal keagamaan. Mungkin banyak para kiai yang duduk di Dewan Syariah, cuman berhenti di hada halal, hada haram, berhenti di situ aja. Ini boleh, ini tidak boleh, kan berhenti sampai di situ saja. Tapi tidak ada pertimbangan-pertimbangan sifatnya lebih holistik, mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke, baik. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan yang terakhir tapi cukup signifikan mengenai tadi kan sudah membicarakan mengenai historika daripada perbankan syariah, terus sosialisasi daripada perbankan syariah, dan yang terakhir mengenai hukum-hukum daripada perbankan syariah dari sudut pandang hukum gitu. Dan yang terakhir itu sebenarnya Islam tuh tidak ada yang tidak ada dalil yang signifikan mengatur mengenai perbankan syariah gitu kan. Tapi beberapa poin pentingnya itu menjelaskan seperti pengharaman riba, boror, tadlis. Nah, sebenarnya seberapa fatalkah apabila kita tidak memilih perbankan syariah gitu. Dengan kata lain kita lebih memilih perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah. Padahal sudah jelas di dalam perbankan konvensional tuh ada unsur-unsur yang dilarang gitu dalam fikih muamalah. Seberapa fatalnya gitu, Pak? Apakah kalau misalkan kita seperti yang tadi kata mubalik itu ini haram, ini halal. Jadi kalau kita menjadi nasabah daripada bank konvensional, kita otomatis masuk neraka gitu. Apakah sefatalnya itukah ataukah bagaimana gitu, Pak? Dalam sudut pandang agamanya gitu. Yang halal sama yang haram itu jelas, kira-kira begitu. Nah, ketika yang jelas ini mau dilembagakan, ketika yang jelas ini mau mendapatkan dukungan dari regulasi negara namanya undang-undang, maka butuh perangkat-perangkat lebih jauh. Lembaga perbankan syariah adalah lembaga ijtihadi, ya. Bukan, saya kira tidak juga masuk sih mayatimul wajib signifikan air untuk kepentingan berwudu, kira-kira begitu. Karena di perbankan konvensional juga kan tidak serta-merta bebas sebebas-bebasnya. Mereka juga bekerja berbasiskan regulasi, bekerja berbasiskan undang-undang. Saya kira sama dengan perbankan syariah. Kalau mau mengkritik lebih jauh mengenai tentang soal fatal dan tidak fatal, maka yang perlu dilihat adalah konten mengenai regulasinya. Sejauh ini saya lihat konten regulasi mengenai perbankan konvensional masih dalam hitungan wajar, masih dalam hitungan tidak berlebihan kayak gitu. Paling yang agak sulit misalnya adalah berinvestasi kepada sejumlah usaha yang memang nyata-nyata haram kayak gitu. Ya kayak investasi terhadap industri rokok
Rokok kan apakah rokok itu halal atau haram atau Iya. makruh dan seterusnya. Nah, Mhm. tetapi kalau tiba-tiba berinvestasi di dunia perjudian, pelacuran, nah itu kan udah jelas ya, perbankan Mhm. syariah sejak awal strict menyatakan haram. Mhm. Tapi perbankan konvensional masih ada hitungan, ini masih menguntungkan, masih oke lah, kira-kira begitu. Mhm. Ya, mohon maaf Pak Haji. Tadi baru nyampe mana ya? Jadi soal fatal mempatal, Oh iya betul. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak Haji soal yang tadi, seberapa gentingkah kaum muslim untuk memilih bank syariah dibandingkan bank konven? saya kira karena payung regulasi ya mengenai kalau kasus di Indonesia ya, payung regulasi mengenai perbankan konvensional dengan perbankan syariah Mhm. masih dalam kategori wajar. Dua-duanya sebagai sebuah lembaga pengumpul dan pengelola dana publik untuk kepentingan kepentingan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, memilih bank konvensional dan memilih bank syariah bukan sebagai sebuah kewajiban ini fatal ini nggak fatal, tinggal seberapa jauh teman-teman yang pengelola perbankan syariah mampu menunjukkan diri punya kinerja yang jauh lebih bagus dibandingkan perbankan konvensional. Nah, kalau mereka jauh lebih bagus, saya kira secara sendirinya bisa maju. Contoh yang paling mudah ya, Indonesia itu ratusan ribu orang setiap tahun melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh. Itu ibadah yang membutuhkan pengelolaan dana yang luar biasa. Saya belum melihat apakah perbankan syariah punya keseriusan untuk mengambil alih 100%, mulai soal tiketing, soal hotel, soal makanan, dan lain-lain, dikelola secara utuh oleh perbankan syariah. Until today kan nggak juga. Soal tiket pesawat kalah sama perbankan konvensional. Soal hotel masih kalah sama perbankan konvensional. Kira-kira begitu. Jadi di sini tantangannya terletak pada Terletak pada teman-teman yang mengelola perbankan syariah. Ya kayak kasus Bank Muamalat misalnya, bank syariah pionir sampai akhirnya dibeli sama Malaysia Islamic Bank. Saya kira keliru manajemen juga di internal. Jadi jangan sampai mengandalkan semangat tapi ilmu kurang. Ingin tampil giroh tinggi tapi ilmu kurang. Ya kalau ilmunya kurang bisa menjadi kurang ajar. Saya kira tantangannya di situ. Mhm. Tantangannya di manajemen pengolahan. Kalau meminta-minta regulasi dan lain-lain, untuk sementara saya kira cukup eksperimen mengenai merger. BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, satu lagi saya lupa, ada 4 menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu kan kesempatan bagus. Mhm. 4 bank ini mengelola dana yang secara regulasi jauh lebih banyak, jauh lebih besar, kayak gitu. Mampu nggak mereka mengelola dana sekian puluh triliun per tahun itu? Nah, dengan fokus yang pertama mengamalkan fikih muamalah di kehidupan masyarakat, yang kedua dengan fokus kalau memang ini spesial konsumennya adalah kaum muslim dengan mengambil sasaran sebagian besar anak kecil menengah ke bawah diberdayakan menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, kalau masih kalah kinerjanya dengan Bank Danamon,
masih kalah kinerjanya dengan Bank Mega, masih kalah kinerjanya dengan BRI. Kan tanda tanyanya bukan soal normatif, soal uangnya, soal manusianya, bukan soal pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, kira-kira begitu. Ketika melayani di perbankan, tapi soal bagaimana mereka, belum lagi di saingan dengan lembaga keuangan non bank yang asetnya kadang-kadang jauh lebih besar. Pai, Jack, kemudian ShopeePay, kemudian lagi yang pakai OVO dan lain-lain. Saya kira kita aja berdua punya akun di GoPay, punya akun di OVO, jauh lebih memudahkan. Perbankan syariah tidak melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Kalau memang itu kebutuhan kan lambat, kira-kira gitu. Jadi persaingannya tetap harus dipertahankan. Di samping jangan berhenti ini halal ini haram, itu lama kelamaan kayak teman-teman di Saudi Arabia, ini haram, tidak ada contohnya, ya repot. Kalau ini lapangan ijtihadi, lapangan penuh ijtihad, maka butuh kreativitas yang bertanggung jawab. Jadi bisa disimpulkan yang harus perbankan syariah tingkatkan itu dari segi kualitasnya gitu ya. Apa yang bisa kualitas manajemen ya. Bagaimana perbankan syariah bisa menyediakan servis yang baik bagi para nasabahnya gitu dari segi kemudahan akses dan segi regulasinya. Disesuaikan dengan definisi perbankan sebagai lembaga yang dilindungi oleh undang-undang untuk mengumpulkan, mengelola dana publik untuk kepentingan publik, kan kira-kira begitu. Kalau publik membutuhkan, dihitung secara syariah, ini mendatangkan maslahat, maka segera bergerak. Selama ini saya lihat perbankan syariah baru berhasil sebagai pengumpul dana publik, titik. Padahal masih ada tugas yang lain, pengelola dana publik, menyalurkan investasi kepada pemberdayaan umat dan lain-lain, itu yang saya lihat belum dilakukan optimal. Ya kalau kayak Aldin aja, punya rekening di Bank Syariah Mandiri, rekening Aldin sudah 50 juta rupiah. Ketika datang ke perbankan, Pak, butuh kredit rumah nggak? Pak, butuh ini nggak? Yang sifatnya bukan primer, masih sekunder dan tersier. Pak, butuh umroh nggak, Pak? Kalau butuh umroh begini, karena Aldin duitnya cukup banyak di situ. Tapi tidak, secara sengaja perbankan Syariah Mandiri itu misalnya, kita punya program memberdayakan masyarakat miskin di Cianjur, ada konsumen gini. Kan jarang ya, mungkin karena apa? Karena high risk ya, karena risiko tinggi. Nah kalau begitu perilakunya, itu kan sama saja dengan perbankan konvensional, sama saja. Bedanya cuma satu, yang perempuan yang di bank konvensional pakai rok, tidak pakai kerudung, yang di bank syariah pakai kerudung, pakai baju panjang, kan gitu. Itu kan kewajiban individual untuk aurat ya, bukan kewajiban publik. Jadi di perbankan syariah itu masih istilahnya masih hal-hal dasar gitu ya, belum terlalu dalam. Dasar. Nanti kalau Aldin wawancara sama teman-teman pengelola perbankan syariah, belum tentu juga mereka ngerti apa itu syirkah, apakah itu akad salam, apakah itu mudharabah. Tes saja. Tes saja. Apalagi di level apa? Di level depan itu tes saja customer service. Merata nggak? Kalau nggak merata, berarti ada agenda mendasar bahwa mewujudkan mengelola perbankan syariah untuk mengamalkan kaidah fikih muamalah di internal perbankan syariah juga masih ada masalah. Jadi perbankan syariah itu masih hal-hal dasar, masih sekedar fatwa yang mana yang halal, yang mana yang haram, belum
terjun ke eksekusinya gitu. Apa solusinya tuh seperti itu ya, Pak ya? Ya, karena ahkamul khamsah itu Mhm. halal, haram, mubah dan lain kan sebagaimana Adin pelajari dinamis ya. Iya, dinamis. Yang Menyesuaikan baku-baku kan dengan sedikit. perkembangan zaman ya. Yang baku-baku kan sedikit. Mhm. Daging babi, daging anjing dan lain-lain kan Heeh. baku ya. Mhm. Itu sedikit. Tapi yang lebih apa? Yang lebih kontemporer membutuhkan apa? Membutuhkan tingkat ijtihad. Al-hukmu ya dulu ma'ilati, kemampuan mencari ilat, kemampuan apa namanya? Tasarruful imam ala ru'yati mahlum bil maslahah. Imamnya adalah misalnya lembaga perbankan, menghitung tingkat kemaslahatan, kedaruratan, kemudian secara jujur ketika ada pembiayaan, apakah ini memang rugi karena bencana sehingga bisa dikordul hasankan, tapi apakah karena rugi karena ada faktor lain, namanya faktor kemalasan. Berarti ada faktor khianat, kira-kira begitu. Mhm. Itu juga masih apa? Masih hal yang dasar-dasar yang menurut pengamatan saya masih belum merata dipegang sebagai cara untuk mengambil keputusan di perbankan syariah. Oke. Baik, mungkin sudah banyak pembahasan kita pada kali ini. Eh, Mungkin kalau misalkan tidak ada batasan waktu, kita bisa nyampe berjam-jam ya, Pak Haji? Oh, silakan. Iya, tapi karena Niat ta'lim aja dalam mudah-mudahan ada pahalanya. ya amin, insya Allah. Soalnya kan ini tugasnya juga di-share ke YouTube, Pak Haji. Insya Allah nanti Oh, bisa silakan, ditonton dengan silakan. yang lainnya. Silakan. Ya, dengan adanya batasan waktu juga, jadi kita nggak bisa berlama-lama ini, Pak Haji. Ya, ya. Ya, pada intinya saya satu menghargai eksperimen Mm, eksperimen perbankan syariah dengan catatan yang pertama bagaimana pengetahuan kita mengenai fikih muamalah ada lembaganya, mm, namanya salah satu di antaranya perbankan. Yang kedua, seidealnya perbankan syariah juga punya kontribusi cukup signifikan bagaimana kaedah-kaedah fikih dalam bab muamalah itu menjadi urf, menjadi budaya baru. budaya. Tidak hanya berhenti di halal haram, tapi soal gurur, soal transparansi, soal memberikan bantuan, soal pemberdayaan ekonomi umat masyarakat kecil menjadi menengah kemudian naik ke atas dan lain-lain. Seharusnya juga perbankan syariah punya apa? Punya kontribusi. Yang terakhir, yang ketiga, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah sampai dengan detik ini kontribusinya mengenai apa namanya literasi kesadaran perbankan, manajemen keuangan. Ini kan problem ini. Iya. Problem masyarakat di seluruh dunia, apalagi masyarakat yang menuju maju kayak di Indonesia. Bagaimana cara mengambil keputusan mengelola uang? Nah, itu juga kan di perbankan ada ilmunya, seharusnya juga dia secara apa? Secara positif melakukan intervensi ke arah situ. Terakhir sekali, kalau mau masih ada yang kurang, tidak lagi soal ini fatal, tidak fatal, ini halal, ini haram, dicek undang-undangnya. Apakah undang-undangnya sudah semakin detail, semakin lengkap, semakin jelas, sehingga arah pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah disesuaikan dengan pemenuhan regulasi itu. Oke. Begitu, Baik. Din. Terima kasih sebelumnya Pak Haji atas waktunya. Sama-sama. Ya, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Haji tentang Allah, materi yang lain mungkin ya. ya termasuk tadi diskusi mengenai apa? Mengenai fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank konvensional. Itu Oh penting ya, dibahas lebih dalam. boleh Pak Haji. Jangan sampai sudah begitu, tiba-tiba orang semua ngalir ke perbankan syariah manajemennya buruk. Oh iya, Nah, kecewa itu nanti kan yang ada ya Pak Haji. bukan hanya kecewa, itu mengarahkan orang bunuh diri. Iya, yang tadinya sudah baik malah jatuh ya gitu ya bisa dibilang. Iya, kira-kira gitu. Oke, baik terima kasih Pak Haji untuk Sama-sama. waktunya. Ya, Oke.
Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun Sama, aku juga kesalahan, mohon maaf kalau ada kekurangan. tadi juga sempat ada kendala, mohon maaf ya Pak Haji ya. Nggak masalah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam